pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah atau lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan bidang lain. Tarif yang pertama dikenakan PPh pasal 22 sebesar 2,5% dari nilai impor atau API. Yang kedua dikenakan PPh pasal 22 sebesar 7,5% dari harga jual lelang non-API. Yang ketiga dikenakan PPh pasal 22 sebesar 7,5% dari harga jual lelang atau barang tidak dikuasai. Pengecualian atau tax exemption PPh pasal 22. Yang pertama, impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. Yang kedua, impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan atau pajak pertambahan nilai. Selanjutnya ada pengajuan SKB. Yang pertama, wajib pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat menunjukkan tidak akan terutang pajak penghasilan karena mengalami kerugian fisikal. Yang kedua, wajib pajak berhak melakukan kompensasi kerugian fisikal sekiranya kerugian tersebut jumlahnya lebih besar dari perkiraan penghasilan neto tahun pajak yang bersangkutan. Yang ketiga, pajak penghasilan yang telah dibayar lebih besar dari pajak penghasilan yang akan datang. Selanjutnya ada pembagian dari PPh pasal 22. Yang pertama ada PPh pasal 22 impor. Yang pertama yang menggunakan angka pengenalan impor API. Yang kedua yang tidak menggunakan API sebesar 7,5% dari. Selanjutnya ada nilai impor yang tidak dikuasai sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Yang kedua ada PPh pasal 22 bendaharawan dan BUMN atau BUMD atas pembayaran untuk pembelian atau penyerahan barang yang dibebankan ke APB atau D. Sebesarnya PPh 22 yang harus dipungut adalah sebesar 1,5% dari harga yang dipungut pada saat pembayaran. C. PPh pasal 22 atas kegiatan usaha lain. Yang pertama ada penjualan hasil produksi tertentu di dalam negeri. Yang kedua ada bahan bakar minyak dan gas. Selanjutnya ada PPh pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong mewah sesuai dengan PMK nomor 253/PMK.03/2008 tentang wajib pajak badan tertentu sebagai pemungut PPh dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemotong pajak adalah wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah yang diwajibkan memungut pajak penghasilan pada saat melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. PPh pasal 23. Pajak atas penghasilan yang merupakan pemotongan pajak atas diperbolehkan wajib pajak dalam negeri dan BUT yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Objek pajak PPh 23. Yang pertama dividen, kedua bunga, 3 royalti, 4 hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain kepada orang pribadi, 5 sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan, 6 imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Subjek pemotong pajak jenis jasa PPh 23 ini adalah subjek pemotong pajak itu berarti seseorang wajib pajak tersebut yang menerbitkan bukti pemotong pajak penghasilan pasal 23 kepada lawan transaksi. Sedangkan subjek yang dipotong atau dipungut pajak di sini artinya adalah WP yang menerima bukti pemotong pajak penghasilan pasal 23 tersebut dari lawan transaksinya. Perubahan tarif PPh pasal 23. Undang-Undang PPh yang baru nomor 36 tahun 2008 telah menurunkan tarif PPh pasal 23 yang semula 15% menjadi 1. 15% dari peredaran bruto atas dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. 2. 2% dari peredaran bruto atas jasa-jasa seperti sewa, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya. Bunga pinjaman bank bagi perusahaan peminjam jelas dapat dibayarkan, sedangkan bagi bank pendapatan bunga tersebut tidak dikenai PPh final karena itu adalah bisnis income dari bank tersebut. Di luar bunga pinjaman bank terkena pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15%. Tarif pengenaan PPh pasal 23. Yang pertama, 15% dari penghasilan bruto.
Kedua, dividen kecuali yang diterima BUMN atau BUMD, koperasi dengan syarat kepemilikan saham minimal 25% kecuali koperasi, dan dividen tersebut diambil dari laba ditahan bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Yang ketiga, royalti. Keempat, hadiah dari penghargaan lain selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Kelima, 15% dari penghasilan bruto dan bersifat final atas bunga sebagai simpanan dibayarkan oleh koperasi kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan. Yang ketujuh, 2% dari imbalan bruto atas sewa dan penghasilan lain selain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh final. Kedelapan, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotongkan di PPh pasal 21. Yang kesembilan, tarif sebesar 100% dari besaran PPh 23 yang telah berlaku untuk badan tidak memiliki NPWP. Ada pajak penghasilan pasal 26. PPh pasal 26 ini dikenakan kepada wajib pajak luar negeri atau WPLN. Aspek yang mempengaruhi nilainya adalah rate-nya. Dalam PPh pasal 26 ini, tarif pemotongan atas pembayaran kepada WPLN adalah 20%, dengan memperhatikan ada tidaknya tarif treaty atau P3B, perjanjian penghindaran pajak berganda. Kalau tax treaty nilai efektifnya 10%, tapi bisa juga 5% dan bisa juga 0. Ada pasal 26 ayat 1, yaitu imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. 1. Ada bila ada tax treatnya. Yang A, jika pemberian jasa oleh WPLN kurang dari time, tes, atau uji waktu. Yang B, jika pemberi jasa oleh WPLN melebihi time test uji waktu. Dan yang kedua, bila tidak ada tax treaty. Yang A-nya jika pemberian jasa oleh WPLN melebihi time. Dan yang B-nya jika pemberian. Tarif dan penghinaan PPh pasal 26. Penghinaan pasal 26 tersebut adalah dikenakan sebesar 20% dari jumlah bruto bersifat final atas penghasilan WPLN, bunga, dividen, royalti, sewa, dan imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh dari suatu BUT. Penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak. Perusahaan baru yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai dimaksudkan pada huruf A. Penanaman kembali dilakukan selama tahun pajak berjalan atau paling lama tahun pajak berguna. Dikenakan sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto dan bersifat final atas penghasilan WPLN berupa penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, premi asumsi yang dibayarkan ke luar negeri, premi yang dibayarkan kepada perusahaan asumsi LN, premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi LN. Penggunaan metode gross up atas PPh 21 dan PPh 26 yang ditanggung oleh pemberi penghasilan atau pemberi kerja. Pasal 4 huruf D PP nomor 138 tahun 2000. Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, termasuk pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi penghasilan, kecuali pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang PPh, tetapi tidak termasuk dividen. B. Sepanjang pajak penghasilan tersebut ditambahkan dalam penghitungan dasar untuk pemotongan pajak. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 final. Pajak yang terhutang dan dibayarkan seketika penghasilan diperoleh atau diterima. Objek pajak karakteristik PPh final pasal 4 ayat 2. Yang pertama, pengenaannya diatur khusus dengan peraturan pemerintah. Yang kedua, penghasilan yang dikenakan PPh final tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya. Yang ketiga, jumlah PPh final baik yang dipotong tidak dapat dikreditkan. Yang keempat, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan yang dikenai PPh final tidak dapat dikurangkan. Selanjutnya ada materi tax planning atau dan PPh final.
Beberapa hal krusial dalam penanganan PPH pasal final ini. Masalah pembuatan kontrak. Hal yang baru diperhatikan adalah masalah pembuatan kontrak. Kontrak bisa dikatakan sebagai cikal bakal terjadinya transaksi antara pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, kesepakatan yang dibuat dalam kontrak harus mencakup kesepakatan yang dibuat dalam kontrak yang mempengaruhi hak dan kewajiban perpajakan masing-masing pihak. Konflik dalam withholding tax terjadi jika penerima penghasilan tidak bersedia dipotong pajaknya atau adanya perbedaan penafsiran mengenai jenis pajak dan besaran tarif yang dipotong. Selanjutnya yang ketiga ada rekonsiliasi objek withholding tax dengan laporan keuangan kewajiban dalam wajib pajak dalam kedudukan sebagai pemotong atau pemungut perlu mendapat perhatian serius dari perusahaan. Oleh karena itu perlu dikatakan pengendalian perpajakan untuk memastikan bahwa seluruh objek withholding tax sudah dilakukan pemotongan atau pemungutannya. Yang keempat ada klausul kontrak dengan WLPN. Di samping harus mengatur klausul secara jelas dan terinci khusus kontrak dengan wajib pajak luar negeri. Explaining PPH pasal 25 orang pribadi atau OP. Sesuai Permenke nomor 255/PMK 03/2008, besarnya angsuran PPH 25 untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu, yaitu wajib pajak orang yang mempunyai perusahaan tersebar di beberapa tempat, ditetapkan sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari tempat masing-masing usaha tersebut. Kami akhiri presentasi kami sampai di sini. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.